Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Falhamdulillah, para jamaah, Bapak, Ibu, para ikhwah dan akhwat sekalian dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, patutlah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid, di antara masjid-masjid Allah Ta'ala, dalam rangka ibadah, dalam rangka taqarrub ila Allah Ta'ala melalui jalan talabul ilmi syar'i. Sungguh talabul ilmi adalah ibadatun azimah idza sahhat niyatuhu. Sebagaimana ungkapan para ulama, menuntut ilmu adalah ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Syai'un la ya'diluhu syai', sesuatu yang enggak bisa ditandingi oleh sesuatu apapun, dengan syarat sahhat niyatuhu. Kalau niat kita ikhlas lillahi ta'ala, mencari ridhonya, mencari yaitu rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghilangkan kebodohan pada diri kita, membela syariat kita, agama kita, maka semoga niat-niat itu kita kumpulkan di kesempatan yang singkat ini, sehingga Allah memberikan keutamaannya, rahmatnya, sehingga kita mendapatkan keutamaan majlis ilmu, yaitu sebagai jalan yang memudahkan kita menuju surganya. Allahumma amin. Dan juga kita mohon selalu kepada Allah Ta'ala hidayah, taufik, kemudahan, agar kita bisa istiqomah di atas ilmu dan amal yang kita terus yaitu berusaha ke sana hingga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Melanjutkan dari istifadah bersama dari kitab Al-Imam Ibnu Qayyim Ad-Da' wad Dawa, yaitu penyakit dan obatnya. Kita sampai pada pembahasan yang cukup panjang, semoga bisa bersabar, yaitu tentang al-adillah ya wal athar atau an-nusus fi bayani atharit adz-dzunub wal ma'asi, yaitu dalil-dalil athar, hadis-hadis yang menjelaskan tentang pengaruh dampak dari dosa dan maksiat. Kita sampai pada pembahasan satu jenis atau di antara bentuk azab Allah, hukuman Allah yang Allah timpakan kepada manusia adalah yaitu zilzal. Apa itu? Yaitu gempa. Ya, gempa ini bukan sekedar fenomena alam. Gempa ini bukan sekedar pergeseran lempengan-lempengan bumi, ya gerakan-gerakan alam, fenomena-fenomena alam yang alami, bukan. Kita harus yakin dalam agama kita, iman kita, bahwasanya ada sebab, ada musabab. Ada sebab, ada akibat. Ada akibat perbuatan, hasil, pasti ada sebabnya. Dan jangan lupa, bukan hanya sebab akibat, ada musabibnya. Ada sababun, ada musabbabun, ada musabbib. Kalau dalam bahasa Arab di ilmu shorof, ya dari kata sabbaba yusabbibu tasbiban. Ada sababan, juga ada musabbaban, ada musabbiban. Ada isim fa'il dan juga ada isim maf'ul. Dan ada masdarnya, perbuatannya. Ya, yang diyakini oleh kebanyakan orang, terutama yang mereka mengagungkan ilmu pengetahuan, mereka menganggap itu hanyalah sekedar fenomena alam, ya kemudian siklus alam dan sebagainya. Tidak. Semuanya itu ada sebabnya. Kalau ada sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya, dan semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengadakan sebab dan musababnya. Dan ini bagian dari poin yang di sini, bahwasanya dampak buruk dosa dan maksiat itu ya benar-benar ada. La budda an yadur. Dosa itu pasti akan merusak, membinasakan pelakunya cepat atau lambat. Makanya di sini sebelum kita masuk ke pembahasan khusus ini, insyaallah kita ingatkan dengan ya tentang masalah takwa yang selalu kita ulang-ulang. Takwa bukan sekedar fi'lut ta'ah,
Takwa itu bukan sekedar kita taat, sholat, ya puasa, haji, umroh, sedekah, ya. Namun juga ada tarkul manahi atau tarkul manhi. Ya, karena takwa itu bukan sekedar mengerjakan perintah, tapi juga harus meninggalkan larangan. Ini yang seringkali kita mungkin tidak perhatian. Demikian juga masalah iman. Kalau tadi takwa adalah fi'lut ta'ah wa tarkul ma'asi, mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan yang harus tidak bisa tidak. Agar iman kita sempurna terus bertambah, sama. Al-iman yazid wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Kalau ingin bertambah, lakukan ketaatan, dan ketaatan itu bentuknya bukan sekedar melakukan perintah, tapi juga meninggalkan larangan. Karena meninggalkan larangan juga bagian dari ketaatan. Ya, dan juga kita harus untuk menjaga iman tidak turun, yaitu jangan kita melakukan dosa dan maksiat. Walaupun kita bukan manusia yang suci, kita semuanya adalah Bani Adam, dan Bani Adam ditetapkan pasti tidak bisa akan jatuh ke dalam dosa. Namun sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah yang segera ya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ya, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak manusia turunan Bani Adam, turunan Nabi Adam, kita semuanya pasti melakukan kesalahan. Namun sebaik-baik melakukan kesalahan adalah yang melakukan ya segera taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini kita ulang-ulang lagi pembahasan ini, yaitu masalah takwa tidak bisa tidak harus ada dua ya amal, yaitu mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Demikian juga masalah iman. Iman itu bukan sekedar mengerjakan perintah, namun juga harus meninggalkan larangan. Kalau kita terjang itu, iman akan turun. Kalau ingin nambah, ya fi'lut ta'ah wa tarkul ma'siyah. Ya, demikian juga fenomena yang terjadi adalah kenapa kita mulai yaitu turun semangatnya untuk melakukan ketaatan dan lebih senang na'udzubillah melakukan kemaksiatan. Ini kaitannya, kalau kita bahas kaitannya dengan arkanul ibadah al-qalbiyah yang dijelaskan oleh para ulama. Ada rukun-rukun ibadah yang itu terletak pada hati kita semuanya. Ini sudah kita bahas panjang lebar dulu. Rukun-rukun ibadah ada mahabbah, cinta, ada khauf, takut, dan ada roja, ya berharap. Ya, ketika manusia kita hamba Allah, tiga pondasi ini selalu ada, insya Allah dia akan selalu mengerjakan perintah Allah, karena dia selalu berharap kepada Allah. Dia ketika melakukan ketaatan, dia harapannya ingin rahmatnya, ingin surganya, ingin pahalanya, ini kenikmatan surga. Dan dia akan meninggalkan ya dosa-dosa karena dia khauf. Dia takut azab Allah, dia takut murkanya, dia takut ya siksaan Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Dia takut kalau Allah murka, marah. Ya, maka ketiga rukun ini yaitu mahabbah, khauf, dan roja harus selalu ada. Ya, dan di antara tiga rukun ini yang paling penting pondasinya adalah apa nih? Mahabbah, khauf atau roja. Yang paling penting adalah mahabbahnya. Ini pendekatan saja nih. Kalau kita sudah mulai enggak cinta sama seseorang, apa yang terjadi? Ya, misalnya suami istri misalnya. Ya, ini kan cintanya naik turun nih. Kalau sudah enggak cinta sama si dia, sama istrinya atau suaminya, ya panggil aja enggak noleh. Ya, biasanya itu gerak cepat, bikin kopi, bikin teh, bikin ini kayaknya ada sesuatu. Ya, demikian juga seorang suami ya akan melambat untuk menuruti keinginan istrinya. Kenapa? Sudah nggak cinta lagi. Karena ada cinta di balik ya di balik pintu. Karena ada cinta ya di rumput tetangga. Ya, walaupun rumput tetangganya itu palsu, bahkan rumput Jepang, ya bukan rumput asli, tertarik juga. Hadimnya juga kita, walillahil matsalul a'la. Kenapa ketaatan kita mulai menurun? Ya, kemudian kemaksiatan kita mulai bertambah karena sudah mulai menurun mahabbahnya. Rasa cintanya kepada Allah sudah mulai menurun. Berarti hatinya dipenuhi cinta dunia, ya cinta syahwat, cinta harta, cinta ketenaran. Hatinya makrifahnya udah mulai berkurang. Ya, makanya di antara pokok-pokok iman yang harus kita pelajari adalah ma'rifatullah. Yaitu bagian dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingin kita sampaikan di sini bahwasanya
kalau ada sesuatu yang menurun dari ibadah kita, ya, karena itu bisa jadi meninggalkan perkara-perkara yang diperintahkan, atau malah kita mengerjakan sesuatu yang dilarang, maka ini koreksi rukun-rukun ibadah kita, cinta, takut dan harap, terutama masalah cinta. Dan itu kaitannya dengan iman. Kalau iman sudah mulai menurun karena sering melakukan dosa dan maksiat, waliyadzubillah, hati akan menghitam, hati akan terbalik, terkelungkup, sehingga tidak bisa melihat mana yang batil, mana yang hak. Dan kalau demikian maka cintanya kepada Allah akan berkurang, bahkan akan bisa sirna, hilang. Ya, lalu bagaimana solusinya? Selalu pelajari tentang tauhid, khususnya tentang asma wa sifat. Jadi tauhid yang kita pelajari bukan hanya tauhid uluhiyah, bukan hanya tauhid rububiyah, namun juga tauhid ya asma wa sifat. Karena bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mencintai Allah kalau kita tidak mengenalnya. Sebagaimana kita mencintai seseorang karena kenal siapa dia. Ya, demikian juga Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang lebih tinggi lagi. Maka agar kita mencintai Allah dan dicintai oleh Allah, maka kenalilah Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa? Melalui tauhid, uluhiyah, rububiyah, dan khususnya asma wa sifat. Kita akan kenal nama Allah Ar-Rahman. Kita kenal dengan nama Allah Al-Malik. Kita akan kenal dengan nama Allah ya Ar-Razzaq. Kita kenal nama Allah As-Sami', Al-Alim, ya Al-Basir, ya As-Salam, Al-Mu'min, dan lain sebagainya, Al-Aziz, dan seterusnya. Maka semakin kita mengenal nama-nama Allah dan sifatnya, kita semakin mengenal Allah, sehingga kita akan tumbuh rasa cinta kepadanya. Dan kalau cinta sudah mengakar kuat, maka takut dan harap itu akan ngikut. Ya, sebagaimana tadi kita contohkan, kalau seorang itu sudah jatuh cinta sama seseorang, maka apapun yang diminta pasti ya diikuti. Walaupun suruh bangun candi satu malam akan dibangun. Ya, dongeng ya, mitos. Akan tapi ya itu pendekatan sekali lagi, walaupun kalau sudah apapun yang diminta, walaupun berat tapi udah cinta ini, ya maka walaupun berat susah akan dilakukan. Demikian juga kita sebagai hamba Allah yang tunduk patuh, kalau kita cintanya kepada Allah lebih besar, maka apapun yang Allah minta kita akan serahkan. Ya, jiwa raga kita, harta benda kita, semuanya. Demikian juga apa yang Allah minta untuk ditinggalkan, kita akan meninggalkan. Ya, maka poinnya adalah masalah hati lagi, masalah tazkiyatun nafs, ya, masalah amalan-amalan hati yang seringkali para jamaah dirahmati Allah taala kita meremehkannya. Ya, terutama ya masalah-masalah hati, masalah cinta kepada Allah, masalah takutnya, harapannya, sekedar teori saja. Oh ya, cinta, takut, harap. Tapi penerapannya ya kadang kita kurang. Dan ini sudah kita bahas ya, semoga masih ingat. Ini juga oleh-oleh nih dari daurah syar'iyah atau daurah masyayikh ya bersama Syekh masyhur Alu Salman hafizahullah taala wa ra'ah. Ya, beliau selalu mengingatkan tentang faedah surat Al-Fatihah. Ya, faedah surat Al-Fatihah. Di situ ada cinta, di situ ada harap, dan di situ ada takut. Di situ ada ibadah, di situ ada hidayah, dan di situ ada nikmah. Semuanya terkumpul jadi satu di surat Al-Fatihah. Yang sedikit ya sebelum kita bahas di sini, agar kita lebih semangat lagi untuk mendalami mahabbah. Ya, mahabbah ini sekali lagi pondasi utama kita untuk menggerakkan motor ketaatan, ya, melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Selagi motornya, penggeraknya, pondasinya itu adalah cinta. Kalau cinta itu sudah kuat, maka khauf dan roja ini akan terus bergerak. Ya, khauf itu akan mengarahkan, jangan ke sana, itu menakutkan. Dan harapan itu akan menggiring. Oh, ke sanalah, di situ ada pahala, ya ada surga, di situ ada kenikmatan, silahkan ke sana. Selalu digiring. Namun semuanya motor itu ya akan tergerak kalau ada cinta, dan itu bisa diraih dengan ma'rifatullah, dengan mengenal Allah, salah satunya melalui ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, artinya segala jenis pujian itu adalah milik Allah. Semua nikmat itu datangnya dari Allah. Ya, dan dialah Allah Rabbul Alamin. Dialah Allah yang menguasai, mengatur, memiliki, menghidupkan, mematikan, dan dialah rububiyah, dzur rububiyah,
yang memiliki hak untuk kita rububiyahkan, yaitu dengan tauhid rububiyah. Kita meyakini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita renungkan alhamdulillahirabbil alamin, kita akan tumbuh rasa cinta. Ya, bagaimana tidak? Ya, setiap nikmat semuanya dari Allah. Sebagaimana kita kalau dikasih orang, ini pendekatan sekali lagi, kalau kita dikasih orang sekali, wah, masya Allah ya, dia loman banget. 2 kali, wah baik banget. Terus berkali-kali tanpa pamrih, terus dikasih, bahkan kita nggak minta dikasih. Walaupun demikian nggak ada ya. Kalau ada orang nggak minta dikasih itu kayaknya nggak ada. Ya awalnya minta, lama-lama dia menghilang. Kenapa? Udah tahu tipe kita, ini orang ini suka minta. Tapi Allah Subhanahu wa taala, kita nggak minta pun sudah Allah beri. Ya apakah kita bangun tidur itu minta dulu? Ya belum, kita doa ya. Tapi semua organ tubuh kita itu otomatis langsung bergerak. Nah itu adalah nikmat Allah, belum lagi nikmat-nikmat yang lain. Ya, makanya kalau kita merenungkan alhamdulillahirabbil alamin, kita akan sangat-sangat mencintai Allah. Bagaimana tidak? Setiap hari, setiap detik nikmat Allah berlimpah ruah. Bahkan kita nggak minta pun Allah kasih. Nikmat rezeki, nikmat waktu luang, keluarga, nikmat harta, ya nikmat yang lainnya, dan nikmat yang terbesar adalah ya hidayah. Ya, kemudian ada di Ar-Rahman Ar-Rahim. Dialah Allah yang memiliki rahmat yang luas. Ya, yang luas tanpa batas. Bahkan rahmat Allah itu mencakup semua makhluknya, yang kafir, yang munafik, yang fasik, bahkan yang ateis sekalipun masih bisa senyum, ya. Masih bisa minum air, masih bisa ngopi, duduk, menikmati makanan. Itu karena rahmat Allah. Makanya Nabi mengatakan, "Lau kanatid dunya indallah ya mithla janahi ba'udah ma saqa kafirun walau syurbatan," atau kama qala sallallahu. Kalau saatnya dunia di sisi Allah itu seperti sebesar nyamuk, sayap nyamuk, ya, maka orang kafir itu nggak akan minum, walaupun seteguk saja nggak akan bisa. Tapi buktinya mereka bisa ya minum sekolam, ya, dihabiskan semuanya. Itu bukti bahwasanya rahmat Allah begitu luasnya. Apalagi nikmat yang selalu ada pada diri seorang mukmin, ketenangan hidup, ketenteraman, zikir, ma'rifatullah, tauhid, ibadah, salat, khusyuk, itu adalah nikmat yang selalu melekat pada diri seorang mukmin. Itulah Ar-Rahim. Bedanya Ar-Rahman itu adalah untuk semua makhluk, tapi kalau Ar-Rahim hanya untuk orang-orang beriman. Dan dua-duanya bagian dari sifat Allah. Ar-Rahmah yang wasi'ah, ya tanpa batas, yang luas tanpa batas. Sehingga dari sini kalau kita renungkan, pas kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, kita sangat berharap kepada Allah. Harapan kita akan memuncak di situ. Demikian juga ketika kita Maliki Yaumiddin membaca ayat, maka kita akan ingat dialah Allah Malik, yang merajai, yang menguasai, ya, Malikud dunya wal akhirah. Lebih-lebihnya lagi tentang masalah akhirat, ya di sana semuanya hamba, walaupun di dunia menjadi raja, sombong sekalipun, semuanya akan rendah, hina di hadapan Allah. Semuanya akan menunggu balasan dari perbuatannya masing-masing. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang ketika harta dan anak tidak bermanfaat kecuali yang datang dengan hati yang selamat. Sehingga kalau kita renungkan Maliki Yaumiddin, berarti kita akan teringat rihlah darul akhirah. Ya, rihlah perjalanan menuju negeri akhirat. Ya, bukan rihlah ke tempat wisata. Ya, tapi ke tempat yang nanti semuanya kita akan ke sana. Bagaimana nasib kita? Kita akan takut sehingga tumbuh rasa takut. Ini jalan ya, atau cara bagaimana kita menumbuhkan cinta, harap dan takut melalui apa? Tadabbur ayat, ya, tadabbur Al-Quran. Ya, kemudian setelah itu kita akan beribadah kepada Allah. Setelah cinta, takut dan harap semuanya kuat, motornya gerak terus, kita akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita akan selalu beribadah kepadamu ya Allah, gak akan menyekutukanmu ya Allah. Kenapa? Kami sudah cinta kepadamu, kami berharap kepadamu, dan kami takut kepadamu, sehingga kami gak akan menyekutukanmu kepada, atau menyekutukanmu dengan selainmu ya Allah. Dan juga kami akan selalu minta tolong kepadamu. Ya, maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu adalah pengaruh dari cinta, harap dan takut. Ya, sehingga ibadahnya, tauhidnya itu akan terus istiqomah. Ya, demikian juga dia sadar ibadah ini nggak akan bisa lurus istiqomah kalau tanpa
pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka dia selalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, harus nasta'in. Ya, sebagaimana sabda Nabi yang lain sallallahu alaihi wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz atau wala ta'jiz. Itu bersemangatlah, giatlah pada perkara-perkara yang bermanfaat untukmu. Jangan lupa wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah, ya, dan jangan bersikap lemah. Kemudian setelah itu kita menikmati ibadah, menikmati isti'anah, menikmati ibadah kepada Allah, jangan lupa minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Karena kita nggak akan bisa tadi istiqomah dengan ibadah, dengan minta tolong kepada Allah, karena jalan untuk istiqomah itu berat. Ada syubhat, ada syahwat, ya, ada harta, ya, ada wanita, ada pangkat, ya, semuanya itu jadi satu, bahkan silih berganti datang, yaitu zaman fitnah, fitnah syubhat dan syahwat. Untuk bisa istiqomah, selain tadi wasta'in atau ista'in billah, jangan lupa minta hidayah, ya, karena keperluan kita, kebutuhan kita terhadap hidayah itu sangat-sangat penting. Bahkan itu adalah min a'dhamin ni'matillah, di antara nikmat Allah terbesar kepada kita adalah hidayah. Ya, maka kita yang sudah tahu jalan hidayah terus minta. Ya, maka hidayah ini dijelaskan oleh para ulama, ada hidayah ilas sirat, ya, dan hidayah fis sirat. Hidayah menuju jalan yang lurus dan hidayah di jalan yang lurus. Ya, ibaratnya itu kalau kita perjalanan, ya, ada rambu-rambu, oh tahu Malang ke sana, Surabaya ke sana, ya, atau tempat tujuan ke sana sudah tahu, itu namanya ilas sirat, menuju jalan yang lurus. Tapi apakah kita mampu nanti benar-benar mau ke Malang, ya, mampir ke Malang atau sampai di Malang, atau mampir-mampir kanan kiri? Ya, padahal kita sudah tahu rambu-rambunya. Oh ya, ilas siratil mustaqim tahu, tapi banyak orang tahu jalan yang lurus tapi nggak mau meniti di atas jalan yang lurus. Makanya kita selalu minta hidayah di atas hidayah. Ya, kemudian baru setelah itu kalau kita menikmati tadi cinta, kemudian harap, takut, ya, ibadah, minta tolong kepada Allah, minta terus hidayah. Jangan sampai kita merasa yaitu nyaman di suatu kondisi, tetap selalu minta hidayah, karena syubhat dan syahwat itu selalu menyambar-nyambar. Baru setelah itu kalau kita istiqomah dengan semuanya tadi, baru kita akan dikumpulkan bersama siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Ini ditafsirkan di surat An-Nisa ayat 69. Ya, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberi nikmat, ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ula rafiqa. Ya, dan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, ya, kemudian para syuhada dan orang-orang soleh, dan itulah sebaik-baik teman. Ya, maka ini yang patut kita renungkan dari surat Al-Fatihah. Ada, ya, makom, yaitu cinta kita kepada Allah, kemudian kita berharap, takut, ya, kemudian ibadah tauhid, minta selalu pertolongan kepada Allah, selalu minta hidayah, sampai puncaknya nikmat Allah kepada kita semuanya. Dan itulah sebesar-besar nikmat. Nah, itu, ya. Jadi kita ingatkan lagi poinnya dari awal tadi, untuk agar kita bisa taat kepada Allah harus selalu menumbuhkan rasa cinta. Bagaimana caranya? Tadabbur ayat. Ya, kenalilah nama Allah di ayat-ayat yang kita baca. Dan itu banyak sekali Asmaul Husna. Cuman masalahnya kita nggak perhatian. Seringkali ayat ditutup dengan wallahu ghafurur rahim, ya, azizun hakim. Itu kita pelajari. Ini selain juga ayat itu intinya adalah memerintah dan melarang. Ya, walaupun itu informasi khobar, namun intinya ada perintah dan ada larangan, dan di situ kadang ditutup dengan ma'rifatullah. Ya, inilah yang harus kita pelajari terus-menerus, dan itulah ilmu, ya. Juga oleh dari perkataan Syekh masyhur, ya, hafizahullah ta'ala wara'ah, yaitu beliau mengatakan untuk kita semuanya juga, ini sebenarnya juga diungkapkan oleh para ulama semuanya, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu intinya adalah rasa takut. Ya, maka man izdada atau man izdada ilmuhu walam tazid khasyatuhu walam yazdad qurbuhu min khasyatillah, atau walam yazdad qurbuhu min rabbih falyattahim ilmahu.
Ini peringatan keras buat kita ya. Siapa yang sudah ngaji, sudah lama ya, sudah berpindah-pindah dari Masjid Taklim 1, bahkan ustadznya banyak ya, kitab-kitabnya udah hatam semuanya sampai lupa ya, misalnya. Kemudian sudah ngaji lama bertahun-tahun tapi kok nggak malah tambah rasa takutnya. Karena selagi takut itu ya akan mendorong seorang untuk taat. Ya, takutnya dia nggak bertambah, bahkan ibadahnya nggak nambah baik. Ya, maka yang seperti ini curigailah ilmunya. Curigailah ilmu kita ini. Ini selama ini ngaji apa ini? Kok nggak nambah rasa takut, nggak nambah rajin ibadah, ya nggak nambah semakin benci kepada kemaksiatan, kok malah ya enjoy aja, ya bermaksiat naudzubillah, nggak ada rasa takut sama sekali. Nah, ini bahaya ini. Curigailah ilmumu, curigailah majelis taklimmu. Ya, apa yang dipelajari di sana? Mungkin salah niat, ya. Mungkin itu yang dibahas kurang bermanfaat, atau mungkin itu tidak menggiring kepada khasyatullah. Yang dibahas masalah khilaf, ya, masalah apa ini? Ya, masalah kelompok-kelompok sesat misalnya, boleh-boleh aja. Ini kemarin juga diingatkan, kalau kita membahas masalah firqah, tujuan kita bukan langsung gini, apa? Sesat, ahlun nar, ahlul bid'ah, bukan. Tapi tujuannya adalah menyelamatkan kita, sehingga kita tahu, oh ini adalah thoriqun najah, ini adalah jalan keselamatan. Bagaimana agar kita nggak masuk dalam kelompok menyimpang itu. Bukan langsung nuduh ya, tapi selamatkan diri kita dulu. Sebagaimana tujuan menuntut ilmu adalah yaitu izalatul jahli ya an nafsihi tsumma an ghairi, menghilangkan kebodohan pada dirinya sendiri terlebih dahulu, baru pada orang lain. Ya, ini yang harus kita ingatkan sekali lagi, kembali kepada masalah takut, cinta dan harap, ya kembali masalah iman, ya kembali kepada ini kita harus bisa meninggalkan dosa dan maksiat, tidak bisa tidak. Ya walaupun sekali lagi kita bukan manusia yang suci, namun kita selalu mohon kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya, antara doa Nabi ya, itu yang datang bahwasanya kita mohon kecintaan kepada Allah, meminta kecintaan kepada orang yang mencintai Allah, dan minta kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan diri kita kepada kecintaan kepada Allah. Ya, atau doa yang di surat Al-Hujurat, namun kita ubah dhamirnya tidak mengapa, yaitu Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Aslinya itu walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Ya, itu kita ubah dhamirnya, ya Allah jadikanlah cinta, ya jadikanlah iman itu selalu tumbuh bersemi di hatiku. Jadikanlah kami mencintai iman. Jadikanlah iman itu selalu terhias di hatiku. Jadikanlah ya aku membenci kepada kekufuran, kemaksiatan ya dan kemungkaran, dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya itu nih. Jadi monggo kita sama-sama saling mengingatkan, kalau kita teringat tauhid itu semuanya ya. Itu satu kesatuan, bukan hanya uluhiyah saja, bukan hanya rububiyah saja, tapi semuanya, terutama asma wa sifat ini. Ya, semoga di masjid ini, di tempat ini kita semuanya ada pelajaran tentang asma wa sifat, atau kadang disisipi itu, entah di tafsir itu sering kita lewati nama-nama dan sifat Allah, disitulah masuk ya pembahasan asma wa sifat. Dan seperti itulah sebenarnya para sahabat dahulu, kalau kita runtut nih, nggak ada pelajaran tauhid khusus. Nabi kumpul pelajaran tauhid ya, ini pelajaran tafsir ya, ini pelajaran fikih, nggak ada, tapi mengalir. Ya, ada ayat, ada kejadian, tanya jawab, ya kemudian ya disimpulkan oleh para sahabat, oh ini pelajaran ini, ya tidak ada nama dulu, ya disiplin ilmu tauhid, hadis, tafsir nggak ada. Namun itu dikelompokkan oleh para ulama untuk memudahkan kita, ya sehingga muncul semua disiplin ilmu, ya mulai dari tauhid, hadis, ya tafsir, ya demikian juga akhlak, bahasa Arab dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu untuk memudahkan. Demikian juga tauhid tadi utuh, cuman dibeda-bedakan untuk memudahkan kita. Namun kita sudah dimudahkan malah nggak belajar. Ya dikira tauhid itu hanya pokoknya nggak berbuat syirik itu aja habis cukup. Ya tidak, harus kenal Allah agar Allah mencintai kita. Nah, ini ya.
Ini kita sebutkan masuk ke pembahasan, semoga bermanfaat. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di sini adalah athar, ya, riwayat-riwayat yang kebanyakan dhaif, ya, yang kebanyakan dhaif, yang menceritakan tentang kejadian-kejadian musibah, terutama kalau terjadi musibah gempa, ya, musibah gempa. Ya, namun sekali lagi tentunya, ya, para ulama tidaklah menyebutkan athar walaupun itu dhaif, namun ada maksudnya. Ya, bisa jadi dhaif itu kemudian ada penguatnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Boleh kita meriwayatkan hadis dhaif namun dijelaskan itu riwayatnya dhaif. Kemudian dhaifnya itu tidak dhaif jiddan. Kemudian juga ada penguatnya dari ayat atau hadis. Nah, ini kita bacakan, ya. Selain ini penguatnya, sekali lagi usulnya atau dasarnya, yaitu dari firman Allah Ta'ala surat Al-An'am ayat 65. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a wa yudhiqa ba'dukum ba'sa ba'd. Ya, surat Al-An'am ayat 65. Dialah Allah yang maha kuasa. Dialah Allah yang berkuasa. Di sini, ya, kita tafsir, nih, ada nama Allah Al-Qadir. Ya, artinya yang maha kuasa. Artinya kuasa Allah tidak ada yang bisa menandinginya. Kuasa Allah tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Kuasa Allah tidak ada yang bisa menolaknya. Nah, ini kenalan dengan nama Allah Al-Qadir. Nah, sehingga ini kalau kita paham, dan kalau guru kita, ustadz kita, ya, semuanya itu memahami tujuan dari dakwah ini, yang mengajak kepada fitrah untuk mengenal Allah, maka setiap melewati ayat di situ ada ma'rifatullah akan dijelaskan. Nah, ini penjelasan sedikit tentang Al-Qadir. Dialah Allah yang maha kuasa. Kuasa Allah mutlak tanpa batas. Kuasa Allah tidak ada yang bisa menolaknya. Kuasa Allah tidak ada yang bisa mengalahkannya. Ya, kuasa Allah tidak ada yang bisa menandinginya atau mencegahnya. Kalau sudah berkehendak, ya, masya Allahu kana wa illam yasha' lam yakun. Jika Allah berkehendak pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalanginya. Dan apa yang Allah tidak kehendaki enggak akan pernah terjadi. Ini kaitannya dengan nama Allah yang lain, yaitu Fa'alun lima yurid. Surat apa itu? Ya, Al-Buruj sih. Itu kalau dibaca di salat subuh gerundel itu. Oh, kelamaan. Ya. Jadi fa'alun lima yurid. Dialah Allah yang fa'al, yang melakukan, maha berkuasa melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Yaitu qadir ala kulli syai'. Ya. Qadir ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaba. Dialah Allah yang maha kuasa untuk mengirimkan kepada kalian azab, hukuman, dan sekali lagi Allah tidaklah menghukum, ya, kecuali karena sebuah alasan, dan alasannya itu adalah kedzaliman perbuatan hamba itu sendiri. Ya, Allah tidaklah menghukum, mengazab, menghancurkan kaum kecuali karena perbuatan mereka sendiri. Nah, kemudian bentuk azabnya, hukumannya adalah kadang min fauqikum, dari atas kalian. Ya, entah hujan, ya, apapun itu dari atas, atau min tahti arjulikum, atau dari bawah kalian. Dijelaskan oleh para ulama, yaitu azab dari bawah itu contohnya adalah gempa, tanah longsor, atau tiba-tiba ada kubangan, lubang yang menjatuhkan, menenggelamkan kaum. Dan itu akan terjadi kelak pada akhir zaman. Ya, di antara tanda-tanda hari kiamat adalah banyaknya terjadi zilzal, gempa bumi, dan lubangan hul, ya, bahasa Inggrisnya, atau khosfun, itu akan menenggelamkan sebuah kaum. Ya, gara-gara apa? Dosa dan perbuatan manusia itu sendiri. Ya, bahkan Allah menimpakan syi'a, kelompok, golongan-golongan yang saling bertengkar satu dengan yang lain, saling zalim satu dengan yang lain. Semuanya adalah, ya, karena ulah tangan manusia. Jadi poinnya di sini adalah jangan mengatakan gempa itu fenomena alam, biasalah gitu. Itu pergeseran lempeng-lempengan bumi, ya, gerak-gerak gitu. Atau ini memang itu gerak, tapi saya memang menggerakkan, dan yang menggerakkan Allah. Dan sebabnya apa? Ya, karena ayat yang lain. Ini ayatnya. Qala Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 59, wa manursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kami, Allah, tidaklah mengirim tanda-tanda kekuasaannya, ya, berupa musibah dan sejenisnya, kecuali untuk takhwifa, untuk nakut-nakuti orang. Ya, maksudnya itu untuk memberi peringatan. Ya, jangan berbuat maksiat. Kenapa? Hati-hati. Ya, azab Allah itu bisa datang dari atas, dari bawah, samping kanan kiri, dari segala penjuru.
karena azabullah inna azaballahi syadid. Azab Allah itu sangat syadid, pedih dan juga sari'ul hisab dan amat sangat cepat. Nih, makanya dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim yang lain atau para ulama di antaranya Syekh Abdul Rahman Sa'di menerangkan takhwifa ini maksudnya adalah at-takhwif wa tarhib liyartadi'u an ma hum alaih. Agar manusia itu takut, agar manusia itu jera. Bahasa Jawanya itu agar manusia itu kapok, gak usah itu lagi, stop. Ya, Allah mengirimkan tanda-tanda musibah, bencana dari atas, dari bawah, samping kanan kiri atau bahkan dari diri kita sendiri. Kadang sakit, ya kekurangan harta, ya keluarga dan lain sebagainya. Yaitu semuanya adalah peringatan agar kita berhenti dari ya bermaksiat di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Imam Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya yang lain yaitu Miftah Darus Sa'adah, Miftah dari Sa'adah, adzinallahu subhanahu wa ta'ala laha fil ahyan bit tanaffus fatahdutsu fiha al-zilzal. Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bumi ibaratnya untuk nafas sehingga bergerak-gerak, nah itu jadi gempa. Ya, gempa yang dahsyat, ya, sehingga fayahdutsu fi dzalika al-ibadihil khauf wal khasyah wal inabah. Yang diharapkan dari gempa itu bukan sekedar fenomena alam biasa, tapi agar kita tumbuh khauf, takut, khasyah, ya, takut kepada Allah dan juga kembali kepadanya, dan al-iqla' an ma'siyatihi atau an ma'asihi wat tadharru ilaihi wan nadam. Agar tumbuh, ya, sikap kita meninggalkan dosa dan maksiat, semakin tunduk kepada Allah, semakin banyak penyesalan. Kenapa? Ya, Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, dan rahmat Allah sekali lagi mendahului azabnya. Ya, kadang kita dapati orang bermaksiat, zalim, tapi kok aman-aman aja. Ya, karena Allah ya memberikan tangguh. Bagi orang yang beriman dikasih tangguh biar segera bertobat atau biar nanti ujung-ujungnya husnul khotimah. Namun ada yang Allah beri tangguh namun dia enggak sadar, itulah namanya istidrat, sehingga terus-menerus ketika ada azab datang dari atas, bawah, samping kanan, udah binasa tanpa ada celah untuk lari, wal iyadu billah. Dan poinnya juga di surat Ar-Rum yang sering kita baca, zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Tujuan dari nampaknya kerusakan di langit, ya, di lautan, bumi, ya di daratan, lautan, itu adalah bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia itu sendiri. Entah zalim kepada Allah, maksudnya bukan menyakiti Allah, maksudnya dia menyekutukan Allah, atau zalim kepada sesamanya, saling menghancurkan, saling merebut hak orang lain, ya, dan seterusnya, atau merusak bumi itu sendiri yang seharusnya itu ya untuk taatullah, mata'an lakum wa li an'amikum, untuk membantu ketaatan, tapi dia malah digunakan untuk bermaksiat. Maka kerusakan itu nampak karena ulah tangan manusia, agar Allah memberikan ya hukuman agar satu dan yang lain itu bisa merasakan, inilah ya, atau inilah efek dari perbuatan kalian. Dan tujuannya adalah la'allahum yarji'un, agar kalian atau agar manusia itu semuanya balik kepada Allah, kembali, takut, taubat, istighfar. Demikian juga ayat-ayat yang lain, sekali lagi ini pondasinya, ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun yang menimpa musibah dari kalian, yaitu adalah karena ulah tangan kalian sendiri, dan Allah Maha mengampuni, memaafkan banyak kesalahan-kesalahan kalian. Atau di surat An-Nisa ini perlu diingat, ma asaba min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun kebaikan yang datang maka itu dari Allah, dan apapun keburukan yang datang ke kita itu adalah dari dirimu sendiri. Dan juga ayat-ayat yang lain yang sekali lagi kita bacakan sedikit tentang apa yang terjadi dari riwayat-riwayat, sekali lagi dhaif, namun di sini menguatkan tentang poin pembahasan bahwasanya musibah ya berupa gempa dan yang sebagainya itu karena dosa dan maksiat manusia. Ini diceritakan sekali lagi ini hadisnya dhaif, ya, telah terjadi zilzal di zaman Nabi SAW, yaitu gempa, ya, kemudian atau sebelumnya
Ya, dari Anas bin Malik diceritakan di sini berbicara kepada Ibunda Aisyah. Ada laki-laki lain atau seseorang yang lain berkata, ya Ummul Mukminin haditsina anil zalzalah. Wahai ibunda kaum mukminin, ceritakan kami tentang gempa. Ya, tentang zilzal. Ya, kemudian beliau menceritakan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, idza stahabbu az-zina, ya, atau idza stabahu az-zina, kalau manusia sudah mulai membolehkan zina. Nah, ini apa sudah terjadi? Ya sudah. Zina, ya, suka sama suka bebas terserah. Ya, bahkan yang lebih kecil dari itu adalah zina sesama jenis, waliyadzubillah. Wasyaribul khamr, ketika mereka sudah banyak minum khamr, wa darabul bil ma'azif, dan sudah mulai ya bermain ma'azif. Apa ini ma'azif? Musik. Ini hadisnya yang dhaif, yang sahih ada di riwayat Bukhari, yaitu banyak orang atau umat ini akan menghalalkan sesuatu yang haram, mulai dari sutra, khamr, zina, dan alat-alat musik. Ya, maka kalau sudah terjadi itu zina, khamr, dan alat-alat musik dihalalkan, gharallahu azza wa jalla fi samaihi, maka Allah akan marah dari langit. Faqala lil ardi, maka akan berkata kepada bumi, tazalzali bihim, ya wahai bumi goncanglah, gempalah terjadi. Ya, fa in tabu wa naza'u, kalau mereka tobat dan berhenti, wa illa haddimiha alaihim, kalau mereka tobat berhenti udah tenang. Tapi kalau enggak, terus hancurkan mereka dengan gempa. Wahai bumi, gempalah, bergeraklah. Inilah seperti di ayat yang lain di surat Al-Zalzalah yang kita hafal, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah telah auhalaha, memahyukan kepada bumi untuk gempa, untuk bergoncang. Nih, jadi poinnya adalah bumi bergoncang itu karena mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, atau di ayat yang lain di surat Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Karena langit, bumi itu semuanya sudah tunduk terhadap apa yang diperintahkan dan patutlah mereka untuk tunduk. Nih, jadi poinnya adalah sekali lagi gempa itu terjadi karena ulah perbuatan manusia, ya zina, khamr, riba, dan seterusnya. Ini kita tambahkan dikit ya, sekali lagi ini di balik musibah bukan sekadar fenomena, tapi itu adalah nikmat Allah yang Allah cabut gara-gara ya manusia bermaksiat di bumi Allah. Itu milik Allah, jangan digunakan untuk maksiat sehingga Allah nanti akan memerintahkan bumi ya bergetarlah. Nih. Demikian juga asar-asar yang lain yang intinya terjadi di zaman Rasulullah SAW dan juga zaman Umar bin Khattab ya. Ketika terjadi gempa ya, semuanya mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sekali lagi asar-asarnya ini dhaif, namun ada pondasinya dari ayat, dan juga kalau digabungkan dengan dalil-dalil yang lain semuanya itu mengarah kepada ya itulah efek dosa dan maksiat. Ya, bahkan ini dari sahabat Umar bin Khattab, ketika terjadi gempa beliau mengatakan, ya ayuhan nas ma hadza, wahai manusia apa ini, ma asra'a ma ahdatstum, ya alangkah cepat sekali perbuatan kalian, la in adat la usakinukum fiha, kalau bumi ini nanti kembali tenang aku enggak akan tinggal bersama kalian. Ya kenapa? Kalian berbuat maksiat, biar aman udah tak tinggal, istilahnya seperti itu. Walaupun selagi asarnya ini ada kedhaifan, ada kelemahan, namun dikembalikan kepada pondasi awal tadi, ya semuanya ya bagian dari efek perbuatan dosa dan maksiat. Ya, kemudian juga asar-asar yang lain yaitu tentang bagaimana kaum salaf dahulu mereka ketika terjadi gempa itu sangat takut. Maka ini sebagai penutup diriwayatkan oleh Umar bin Abdul Aziz, ya seorang tabi'in kita kenal, ma'ruf. Ketika terjadi gempa di zaman beliau, ketika beliau menjadi khalifah, beliau menulis surat memerintahkan untuk bertaubat dan banyak-banyak sedekah. Kenapa? Kok taubat? Ya agar Allah tadi fa in tabu wa naza'u, kalau mereka taubat dan berhenti akan selesai gempa itu. Tapi kalau enggak akan terus. Demikian juga sedekah agar Allah mereda murkanya. Karena sedekah itu bisa meredakan, memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menulis, dikirimkan
dengan mencatat sebuah ayat, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya atau menginfakkan hartanya kemudian ingat kepada Allah dan salat. Ya, dan juga menulis doa-doa Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau doa wa illam taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin, atau doa yang dibaca oleh Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, ini semuanya sekali lagi yang ingin kita sampaikan adalah bagaimana benar-benar nyata efek dampak buruk dosa dan maksiat. Kita nggak boleh meremehkannya, karena tadi Allah qadirun ala kulli syai'. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, bisa jadi menimpakan azab dari atas, dari bawah, atau bahkan dari segala penjuru. Ya, nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah. Kita mohon kepada Allah ampunannya dan maafnya. Nas'alullah ta'ala taufik wassadat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma arzuqna husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.